Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dalam mata kuliah Dialektologi, berjumpa kembali dengan saya, Profesor Dr. Ermanto SPD MHum, untuk pertemuan yang ke-11. Para mahasiswa yang cendekia dan berbahagia, hidup harus bermakna. Bermakna bagi diri sendiri, bermakna bagi keluarga, dan bermakna bagi nusa dan bangsa. Ingat selalu pesan saya, mari kita selalu beribadah. Karena dengan beribadah, kita akan bahagia kehidupan dunia dan bahagia kehidupan di akhirat nanti. Para mahasiswa, pada pertemuan yang ke-11 ini, kita akan membicarakan topik daerah penelitian dan instrumen penelitian untuk dialektologi. Ikutilah uraian berikut ini. Para mahasiswa, di dalam mata kuliah dialektologi untuk penelitian di lapangan, kita harus memahami daerah penelitian dan instrumen penelitian. Ketika kita melakukan penelitian dialektologi ke lapangan, kita harus memahami daerah penelitian. Pemahaman yang sangat penting tentang daerah penelitian mencakup 5 hal berikut, yakni 1. Keadaan geografis daerah penelitian. 2. Keadaan kependudukan daerah penelitian. 3. Keadaan atau tinjauan sejarah daerah penelitian. 4. Keadaan kebahasaan atau isolek daerah penelitian. Dan yang kelima, keadaan penelitian sebelumnya yang pernah ada di daerah penelitian. Pada bagian uraian berikut ini, secara khusus kita akan membahas tentang daerah penelitian. Berkaitan pemahaman kita tentang daerah penelitian, hal yang pertama seperti diuraikan sebelumnya, kita harus paham betul tentang keadaan geografis daerah penelitian. Pada masa sekarang, terlebih dahulu kita dapat memahami keadaan daerah penelitian dengan menggunakan Google Map. Para mahasiswa, artinya kita juga memahami peta di dalam ilmu geografi. Misalnya, tentang keadaan Indonesia, kita harus paham tentang peta Indonesia. Secara khusus, misalnya tentang pulau-pulau tertentu, kita juga harus memahami peta pulau tersebut. Misalnya, kita harus memahami peta Sumatera, ataupun kita memahami peta Sumatera Barat ketika kita meneliti bahasa Minangkabau. Para mahasiswa, keadaan geografi daerah penelitian sangat penting kegunaannya untuk penyusunan daftar pertanyaan untuk instrumen penelitian. Hal yang pertama, misalnya, kita harus paham keadaan geografis daerah penelitian. Apakah daerah pegunungan? Apakah daerah pertanian? Apakah daerah nelayan? Atau kalau penelitian kita melingkupi daerah yang luas, mungkin pada daerah tersebut terdapat gabungan daerah nelayan dan daerah pertanian, ataupun dengan daerah pegunungan. Para mahasiswa yang berbahagia, hal ini kita juga bisa memahami medan makna di daerah-daerah yang kita lihat tadi. Kaitannya adalah pertanyaan penelitian tersebut untuk menyusunnya dengan memperhatikan medan makna. Misalnya, alat-alat, makanan, minuman, tanaman, pepohonan, binatang, musim, keadaan alam, mata pencaharian, gerak, dan pekerjaan.
Daftar pertanyaan dapat kita susun secara rinci jika kita meneliti pada daerah tertentu atau khusus yang wilayahnya tidak terlalu besar. Namun demikian, pertanyaan penelitian dalam instrumen penelitian yang kita gunakan dapat disusun secara umum jika kita meneliti di daerah yang lebih luas. Mahasiswa yang berbahagia, hal kedua yang perlu kita perhatikan untuk pemahaman kita pada daerah penelitian adalah keadaan kependudukan. Hal ini berkaitan misalnya dengan masalah etnis, budaya, agama, dan keadaan sosial masyarakatnya. Untuk etnis yang berbeda, perlu kita memperhatikan atau memberikan pertimbangan dalam hal menyusun instrumen penelitian. Hal ini berkaitan juga dengan masalah budaya. Persoalan-persoalan budaya tertentu tentulah tidak patut kita tanyakan kepada masyarakat yang etnisnya berbeda. Tentu saja, konsep budaya tersebut dimungkinkan tidak dimiliki oleh budaya tersebut. Dengan demikian, pertanyaan penelitian atau daftar pertanyaan pada instrumen penelitian untuk masyarakat Minangkabau tentulah akan berbeda ketika kita melakukan penelitian untuk masyarakat Sunda. Demikian juga untuk masyarakat Jawa, masyarakat Aceh, masyarakat Minahasa, masyarakat Batak, masyarakat Melayu. Dengan demikian, hal itu perlu menjadi perhatian kita. Demikian juga ketika kita meneliti pada suatu wilayah dengan agama yang beragam, tentulah kita harus menyusun daftar pertanyaan yang bersifat umum. Namun demikian, pada masyarakat yang daerah penelitiannya memiliki satu agama tertentu atau satu budaya tertentu, kita dapat menyusun daftar pertanyaan secara lebih rinci yang berkaitan dengan aspek agama dan budaya tersebut. Mahasiswa yang berbahagia, berikutnya pemahaman kita tentang daerah penelitian yang ketiga adalah pemahaman tentang tinjauan sejarah daerah. Mahasiswa, tinjauan tentang sejarah yang terjadi di daerah penelitian sangat penting bagi peneliti dalam hal untuk melihat sejarah masyarakatnya, sejarah isolek yang akan diteliti di daerah tersebut. Hal ini sangat penting karena sejarah suatu daerah menyangkut tentang peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Hal ini berkaitan pula bahwa sejarah daerah itu mengandung sejarah perjalanan, bahasa, atau perjalanan isolek masyarakatnya. Dengan demikian, kita perlu memahami sejarah daerah karena informasi tentang sejarah tersebut sangat penting dalam perkembangan isolek yang terdapat di daerah tersebut. Para mahasiswa yang berbahagia, yang keempat, keadaan kebahasaan sangat penting untuk memahami daerah penelitian. Keadaan kebahasaan tersebut berkaitan dalam hal penyusunan daftar pertanyaan pada instrumen penelitian nantinya. Hal ini perlu diperhatikan untuk melihat kekhususan bahasa di daerah penelitian tersebut. Kekhususan ini sangat berkaitan nantinya dengan kekhasan atau kekhususan isolek di daerah yang diteliti. Selain itu, peneliti juga harus memahami sikap masyarakat di daerah tersebut. Bagaimanakah pengaruhnya dari bahasa luar? Hal ini perlu menjadi perhatian. Dengan demikian, kita dapat menyusun daftar pertanyaan pada instrumen penelitian dialektologi secara tepat.
Para mahasiswa, hal kelima yang perlu diperhatikan untuk memahami daerah penelitian adalah penelitian yang sebelumnya pernah terjadi di daerah tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama. Namun demikian, jika penelitian sebelumnya atau dengan penelitian yang akan kita laksanakan memiliki masalah, tujuan, ruang lingkup kajian, dan daerah penelitian yang sama, maka tentulah kita tidak perlu melakukan penelitian berikutnya. Namun demikian, apabila terdapat beberapa perbedaan antar hal yang kita sebutkan tadi, misalnya tujuan penelitian, daerah penelitian, atau titik pengamatan yang berbeda, kita dapat melakukan penelitian lanjutannya. Hal ini diyakini karena perbedaan hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut pastilah menghasilkan simpulan yang berbeda. Para mahasiswaku yang berbahagia dan cendekia, demikianlah uraian materi kita untuk pertemuan yang ke-11 ini tentang daerah penelitian dan instrumen penelitian untuk penelitian lapangan, khususnya penelitian dialektologi. Para mahasiswa, ingat kembali pesan saya. Sehatlah selalu, hiduplah bermakna untuk diri sendiri, bermakna untuk keluarga, dan juga bermakna untuk nusa dan bangsa. Marilah kita selalu beribadah, karena dengan beribadah senantiasa kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Demikian saja, mohon maaf, sampai berjumpa kembali dalam mata kuliah dialektologi untuk pertemuan yang ke-12 berikutnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.